Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan aspek pasar bidang smartphone. Saya Muhammad Ainur Absor, NIM 1861200. Dan saya Zidan Rahmat Pamungkas, NIM 1861227. Oke, langsung ke materi, yaitu yang pertama ada bagaimana cara menjual produk. Cara menjual produk sendiri ada 4 cara, yaitu yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengintegrasikan antara toko offline dan toko online. Yang kedua yaitu penjual juga harus benar-benar mengetahui media yang tepat dalam menarik minat calon pembeli. Yang ketiga ada penjual harus mampu memberikan tawaran yang menarik bagi calon pembeli serta mampu menjelaskan secara baik mengenai keunggulan produk yang dijualnya. Dan yang keempat adalah penjual handphone juga harus memberi kemudahan ke calon pembeli atau konsumen untuk mencoba perangkat handphone yang akan dibelinya. Dan yang selanjutnya ada market dan marketing. Market sendiri pada 2020 pasar smartphone global lesu karena efek pandemi yang merebak di seluruh penjuru dunia. Namun pada kuartal 1 2021 ini pengiriman smartphone global diprediksi akan bangkit. Dan DigiTimes mengungkapkan ada beberapa faktor pendongkrak kenaikan pengiriman smartphone di kuartal 1 2021 ini. Salah satunya ialah seperti contoh penjualan iPhone. Salah satu produk yaitu iPhone 12 dan iPhone 12 Pro Max. Nah, untuk faktor lainnya adalah meningkatkan pengiriman smartphone milik vendor Cina untuk mengisi pangsa pasar yang ditinggalkan Huawei. Pangsa pasar smartphone Huawei merosot setelah namanya masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat sehingga tidak bisa memakai layanan Google lagi. Yang berikutnya yaitu ada marketing. Marketing sendiri ada 4 komponen, yaitu satu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua untuk merencanakan produk, yang ketiga yaitu menetapkan harga, dan yang keempat ada merencanakan promosi. Yang selanjutnya ada market analisis. Market analisis sendiri ada 3 komponen, yaitu pertama market segmentasi, kedua ukuran pasar, dan yang ketiga adalah pengaruh persaingan. Untuk yang pertama market segmentasi. Market segmentasi juga ada 3 kelas, yaitu 1 smartphone kelas atas, 2 kelas menengah, dan yang ketiga adalah kelas bawah. Yang berikutnya ada ukuran pasar. Apalagi di pandemi COVID-19 saat ini ya, yang terjadi sejak 2020 lalu memberi dampak pada berbagai bisnis, termasuk pasar smartphone di Indonesia. Firma riset pasar IDC yaitu International Data Corporation mencatat bahwa jumlah pengiriman smartphone di Indonesia mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 1% dengan total 36,8 juta per unitnya. Yang berikutnya ada pengaruh persaingan. Pengaruh persaingan sendiri ada 4 pengaruh, yaitu pertama atribut produk atau kemasan, yang kedua iklan, ketiga harga, dan keempat kebutuhan mencari variasi. Selanjutnya marketing mix. Yang pertama produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari hasil produksi jasa atau layanan suatu bisnis. Produk dapat berupa barang, jasa maupun produk visual. Yang kedua adalah harga. Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk membeli sebuah produk. Dalam menentukan harga, kita tidak bisa mematok nominal yang terlalu tinggi karena dapat berpengaruh pada minat beli konsumen. Kemudian jika kita memantau harga yang terlalu rendah juga dapat berpengaruh pada pemasukan perusahaan. Yang ketiga, place atau tempat dalam pembuatan sebuah produk. Biasanya seorang bisnis memiliki tempat atau lokasi usaha agar setiap aktivitas pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar.
Kondisi wilayah yang strategis juga memiliki efek yang signifikan bagi perkembangan suatu bisnis. Yang keempat, promotion atau promosi merupakan elemen penting dalam memperkenalkan sebuah produk. Banyak sekali media promosi yang dapat digunakan untuk membantu mengenalkan produk atau merek kepada pihak konsumen. Yang kelima, bukti fisik. Kemasan yang menarik dapat meningkatkan faktor penjualan produk Anda. Pelanggan akan memperhatikan struktur dan tampilan dari kemasan yang telah dibuat, dan selanjutnya pelanggan akan melihat isi dari produk tersebut. Yang keenam, people atau orang-orang. Elemen yang berikutnya adalah orang atau sumber daya manusia, di mana Anda menempatkan beberapa orang pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing SDM. Yang terakhir adalah proses. Maksud dari proses di sini adalah prosedur, mekanisme, dan alur yang diterapkan oleh konsumen untuk menggunakan layanan yang Anda buat. Selanjutnya, perbedaan marketing dengan sales. Dari tugas utama, marketing mengelola ketertarikan pelanggan pada sebuah barang atau jasa, sedangkan sales mendekat ke pelanggan dan mengkonversinya menjadi penjualan. Dari proses kerja, marketing di balik layar fokus pada riset dan analisa pasar, sedangkan sales harus sering menjual barang menghadapi pelanggan. Dari ruang lingkup kerja, marketing jangka panjang lewat fokus memelihara ketertarikan pelanggan pada produk, sedangkan sales jangka pendek dengan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk. Dari segi prioritas dan target, marketing menjaga calon konsumen dan menjadikan pelanggan setia, sedangkan sales sama saja menjaga calon konsumen dan menjadikan pelanggan setia. Selanjutnya, market strategi. Ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Segmentasinya adalah yang pertama smartphone kelas atas, smartphone kelas menengah, dan smartphone kelas bawah. Untuk smartphone kelas atas tentunya memiliki spesifikasi tinggi. Ponsel pintar kelas atas dihargai cukup mahal, mulai dari 4 juta hingga 10 juta rupiah. Untuk smartphone kelas menengah, membidik pengguna yang menginginkan ponsel pintar dengan harga dan spesifikasi yang lebih rendah. Untuk smartphone kelas bawah juga banyak pembeliannya di Indonesia yang bisa didapatkan dengan harga sangat murah, mulai dari Rp400.000 hingga Rp1 juta. Selanjutnya, targeting dibagi menjadi dua, yaitu pasar kalangan menengah bawah dan pasar kalangan menengah atas. Target pasar kalangan menengah ke bawah, biasanya masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah pasti akan mempertimbangkan secara matang setiap uang yang keluar dari kantongnya. Dan target pasar kalangan menengah ke atas, memiliki target market kalangan menengah ke atas bukan berarti Anda harus menggadaikan kualitas. Justru segmen market ini terkadang memiliki standar kualitas tersendiri yang bisa saja di atas rata-rata. Namun, kualitas tetap bukan pertimbangan utama kelas menengah atas dalam memilih suatu produk. Sugestif, citra, serta nilai dari produk yang punya andil besar dalam menentukan produk Anda laku di pasaran atau tidak. Dan terakhir adalah positioning. Strategi yang disarankan adalah strategi pemakai akhir. Artinya penjualan difokuskan kepada konsumen langsung, bukan ke counter lain. Dan strategi spesialisasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan karena hanya menjual produk-produk yang paling diminati oleh konsumen.